Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil dhalimin bil hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan. Akhir tahun 2024 ini, dalam kurun waktu yang semakin dekat, masyarakat Indonesia akan kembali melaksanakan ajang pemilihan tokoh berpengaruh yang akan menentukan maju mundurnya bangsa ini di tiap-tiap daerah. Hanya dalam hitungan hari, jari-jari kita akan menjadi penentu pemimpin-pemimpin di Indonesia. Mulai dari wali kota, bupati, hingga gubernur. Hal itu menjadi harapan kita bersama. Siapapun yang terpilih adalah orang yang berintegritas tinggi, penuh dedikasi, berhati nurani, dan menjadi teladan bagi penduduk negeri. Pesta demokrasi ini perlu kita sambut hangat. Sambut bonus demokrasi dengan penuh senyuman. Jangan sampai salah memilih pemimpin bangsa. Jika tidak, bukan bonus buah manis yang kita tuai, melainkan berbalik menjadi malapetaka. Karenanya, rakyat Indonesia harus cerdas dan bijak, memilih pilihan secara tepat dan tidak mudah tergiur janji-janji yang tak pasti. Lantas, bagaimanakah pemimpin ideal menurut Islam? Dalam ajang MTQ kali ini, kami hadir dengan syaraan Al-Quran yang berjudul Pemimpin Ideal di Era Milenial dalam Perspektif Islam. Sebagai landasan pembahasan, mari kita renungkan firman Allah dalam surah Yusuf ayat 54 sampai 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال اجعلني على خزائن
Kolam. Kolam. Lanjut. Aku berlindung. Lanjut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia raja telah berbicara kepadanya, raja berkata, sesungguhnya mulai hari ini engkau adalah orang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami, lagi sangat dipercaya. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku pengelola pembendaharaan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah, lagi sangat berpengetahuan. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami banggakan. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam memiliki 4 sifat dalam memimpin negara. Yang pertama, sifat makin. Menurut Syekh Muhammad Sulaiman, sifat makin artinya adalah orang yang memiliki kedudukan. Ia dapat mendapatkan apa yang ia inginkan dan mendapat kepercayaan atas apa yang dilimpahkan kepadanya. Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu nabi yang memiliki rekam jejak yang baik, sehingga patut untuk dijadikan sebagai panutan. Yang kedua, yakni sikap amin atau dapat dipercaya. Sifat ini ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika menjabat sebagai menteri. Nabi Yusuf alaihissalam menganggap bahwasannya jabatan merupakan suatu amanah dan kepercayaan yang tidak boleh disalahgunakan. Yang ketiga, sifat hafiz atau mumpuni. Maksud dari hafiz adalah orang yang berkarakter kuat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Sayyibah Ibnu Nu'awah mengatakan bahwasanya arti dari lafaz hafiz adalah orang yang dapat menjaga apa yang dititipkan kepadanya. Yang keempat, sifat alim, yakni berwawasan luas. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme. Menurut Ibnu Katsir, Nabi Yusuf alaihissalam meminta pekerjaan itu kepada Raja Mesir karena memiliki ilmu yang menguasai bidang tersebut dan dapat menanganinya, serta dapat membawa kemaslahatan bersama. Keempat sifat tersebut dapat menjadi tauladan bagi pemimpin negeri ini. Sungguh, beliau layak dijadikan seorang pemimpin karena kecerdasan, keilmuan, dan pengetahuannya. Lantas, bagaimanakah pemimpin di negeri kita? Sudahkah meneladani beliau? Tidak sedikit pemimpin di negeri kita yang menyelewengkan dana negara. Tahun 2022, 13 orang terkena OTT di kantor Wali Kota Bandung. Tahun 2023, Wali Kota Bekasi terseret kasus korupsi.
Bulan Agustus lalu, KPK menggeledah juga kantor Wali Kota Semarang selama 10 jam. Belum lagi tingkah lucu para anggota DPR saat sidang paripurna berlangsung. Mulai dari bermain game slot, berjudi, hingga aksi menonton video porno. Inikah potret pemimpin bangsa Indonesia? Pemimpin harapan bangsa, sidik amanah tabligh sakana, hancur Indonesia. Jika pemimpin bermodal kata-kata manis penuh janji Buddha. Kunci kesuksesan suatu bangsa adalah di tangan pemimpin yang cakap dan amanah. Allah akan melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada orang-orang yang mampu memimpin negaranya dengan benar, seperti yang termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق Allahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin, ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa pemimpin harus benar dan cakap. Jangan sampai menyakiti diri sendiri. Jangan sampai ingkar janji, menyebar kalimat merayu, padahal berisi ribuan janji-janji yang tak pasti. Sekian dari kami, semoga berkesan dalam hati. Kalau pasar membeli sereal, jangan lupa mampir ke lobi. Jika ingin mencari pemimpin ideal, jangan lupakan 4 sifat